Paulus yang mengatakan. Tapi kalau Yesus versinya beda. Jika engkau ingin memperoleh hidup, kata Yesus, maka engkau wajib hukumnya mengikuti ketetapan perintah-perintah Tuhan. Lalu bagaimana dengan Hasem, Tuhannya Abraham? Iya, kalau engkau ingin hidup, maka engkau harus berlaku setia terhadap aturanku, perintahku, ketetapan-ketetapanku. Nah sekarang silakan Anda pilih. Mau menjadi pengikut Paulus atau ingin menjadi pengikut Yesus? Silakan. Silakan, Bang. Oke, dengar ya. Ya, saya dengar. Begini. Yang Anda tadi berkata-kata semua berdasarkan Alkitab. Anda berbicara yang kotor dalam Alkitab. Anda berbicara yang benar menunjukkan Alkitab juga. Seperti itu kan, Zuma? Iya, karena kalau saya menunjukkan Al-Quran, sudah pasti Anda nggak percaya. Sedangkan saya tunjukkan Bible, Anda pun nggak percaya. Apalagi Quran, kan gitu. Silakan. Jangan dulu. Tadi Anda membaca Alkitab dari Yohanes, dari semualah. Kira-kira dalam semuanya 80%, kalau saya dengar, 80% berdasarkan Alkitab. Jadi dalam Kristen ini mungkin Anda menyalahkan Kristen, bukan Alkitab. Seperti itu, saudara. Jadi, betul. Alkitab itu mengajar kebenaran, dan Kristen itu mengajar yang sesat. Seperti itu, begitu kan? Ya. Jadi Alkitab ini siapa yang pegang sebenarnya? Rupa-rupanya Kristen kan? Bukan Islam. Jadi begini. Betul. Oke, jadi orang-orang Kristen ini lebih tahu dan lebih matang daripada orang Islam yang lahir daripada Islam itu dia kurang matang. Salah. Tunggu. 15 detik tentang ungkapan Anda. Pahami. Kami umat Islam ketika menatap kitab Anda, kami menelaahnya dengan menggunakan akal. Kristen memegang kitabnya, tidur bersama kitabnya, makan minum bersama kitabnya, tapi yang ada di dalam benaknya adalah iman. Beda itu, beda. Kami menalarnya dengan akal, Anda memahaminya dengan iman. Itu beda. Laksana kita melihat es balok. Kami mengatakan dengan akal es balok ini pasti dingin. Tapi Anda mengimani es balok ini pasti panas. Beda. Pembuktiannya kemudian adalah kami yang benar. Es balok itu dingin. Siapa yang mengatakan kamu yang benar? Allah. Apakah Allah mengatakan kamu Islam yang benar? Tidak. Saya sajikan data. Dan Anda mengakui data itu dari Bible. Data itu saya urai. Dalil per dalil. Dari ajaran Yehezkiel, ajaran Musa sampai kepada Yesus, itu berkesesuaian. Harus hidup di dalam ketetapan Tuhan. Muncul pendiri Kristen, yaitu Paulus, melalui Efesus, Galatia, surat-suratnya, mengatakan bahwa hukum Tuhan itu justru adalah kutukan. Oke, dengar ya. Semua kamu mengatakan ini Alkitab tulisan Paulus. Lalu kamu membaca tulisan Paulus. Lalu kamu mengatakan tulisan Paulus semula. Begitu kan, macam mana kira-kira begitu? Surah-surah Paulus adalah tulisan Paulus. Oke, yang Yohanes bukan? Itu adalah tulisan orang yang katanya konon namanya Yohanes. Meskipun Yohanes penulisnya bukanlah murid Yesus. Oke, kalau Matius bukan juga? Matius pun bukan Lewi. Dia bukan Lewi, dia bukan murid Yesus juga. Markus? Apalagi Markus, dia asisten Paulus di Antioquia bersama dengan Lukas. Petrus juga, Petrus murid Yesus, tapi namanya diambil di dalam penulisan 1 Petrus, 2 Petrus. Padahal isinya adalah muatan iman, doktrin, dan dogma Paulus. Oke, kira-kira yang Anda baca tadi siapa punya, dalam mana? Surat mana? Yohanes, Petrus, ke mana? Kira-kira, kan kamu mengatakan tadi Paulus. Ya. Jadi, kamu mengatakan dalam Yohanes, Petrus, Markus, Matius, tetapi kamu mengatakan semua Paulus. Jadi Anda membaca tadi adalah benar, membaca benar dalam Alkitab. Lalu yang kamu menyalahkan tadi dalam Alkitab juga, seperti mana yang kalau begini? Jadi begini saudaraku, begini, tolong berikan saya ruang untuk menjelaskan kebingungan Anda. Sekarang Anda baca sekarang Yohanes, yang kamu mengatakan tadi, Yohanes,
ayat yang Oke. ke-17. Oke, saya boleh bicara. Bisa jelaskan apa maksudnya? Yang tadi kamu berbicara sama dengan Naibaho ya. Saya akan menjelaskan tentang hal itu. Tadi saya mau masuk tapi saya lupa tekannya untuk memberi suara saya kepada kalian semua. Jadi Anda baca itu Yohanes 8 ayat yang ke-17 sampai ke-19. Nanti saya jelaskan apa maksud itu. Ya, maksudnya apa tuh? Anda mau lari dari topik ini kembali ke topik yang tadi? Saya sebelum ini mau menjelaskan, tetapi kamu lagi sama si Naibaho. Jadi Naibaho tadi dia tidak sampai lari kemana, dan karena Anda telah melarikan kepada dia, lalu lain-lain. Nah, ini juga Anda alami sekarang. Ketika saya membuktikan poin-poin pengajaran Yesus, Yehezkiel, Musa, bertentangan dengan ajaran Kristen, Anda juga ingin melarikan. Layaknya beliau tadi melarikan juga, gitu loh. Nah, inilah yang ditakuti oleh Rudi Yohanes. Oke, saya dengar ya. Saya baca ya. Yohanes 8, ayat yang ke-17 sampai ke-19 ya. Oke, judulnya Yesus Cahaya Bagi Dunia. Di dalam ayat yang ke-12, Yesus berkata lagi kepada orang Farisi, akulah cahaya bagi dunia. Oke, stop ya. Akulah terang dunia ya. Terus berarti dia matahari. Nah, terus terangkan dunia. Oke. Jadi yang ayat yang ke-17 ya. Di dalam Taurat kamu tertulis. Di dalam Taurat kamu tertulis apabila dua orang saksi memberikan kesaksian yang sama. Ini ketika Harun dan juga Musa ya. Oke. Maka kesaksian mereka benar. Oke, itu maksud dia. Yesus berkata seperti itu. Oke. Ayat yang ke-18. Aku memberi kesaksian tentang diriku sendiri dan Bapa yang mengutuskan aku. Oke, saya stop ya. Bapa yang mengutuskan aku. Artinya ada kira-kira ada dua ya dalam pandangan penafsiran Islam. Jadi ini bukan menunjukkan mereka itu terpisah, tetapi mengutuskan itu karena dalam kemanusiaan Yesus, karena Yesus memiliki dua pribadi. Begitu ya, oke? Saya lepas ya, terus. Ada lagi? Ya, ada apa? Ada lagi yang ingin Anda sampaikan? Kan Bapak yang mengutuskan aku, oke. Memberikan kesaksian tentang diriku. Oke. Saya baca ayat yang 18 ya. Aku memberikan kesaksian tentang diriku sendiri dan Bapa yang mengutuskan aku memberikan kesaksian tentang diriku. Ini tentang diri Yesus ya. Oke. Bapak ayat yang 19 ya. Lalu ditanyakan kepada Yesus, Bapakmu itu di mana? Bapakmu itu ada di mana? Itu murid-murid, kira-kira murid-murid ya. Lalu tanya mereka. Yesus menjawab, kamu tidak mengenal aku, kata Yesus. Kamu tidak mengenal aku ataupun Bapakku. Jika kamu mengenal aku, kamu pasti mengenal Bapakku juga. Artinya, Yesus membawa kepribadian Yesus di dunia itu adalah suci, hidup. Dialah yang sebenarnya datang daripada Allah, firman yang datang kepada Allah, mengambil natur manusia, menjadi manusia, lalu menyampaikan berita-berita tentang kehidupan itu. Bukan berita-berita tentang Allah. Ya. Berita tentang kehidupan keselamatan manusia itu. Maksudnya begini, tentang nabi-nabi ini. Tentang nabi-nabi ini. Oh, nabi kan utusan, nabi itu memang suci, begitu kan? Nah, bagaimana dengan Adam? Kan Nabi Adam juga jatuh dosa. Kenapa? Dosa itu membawa maut. Semua nabi-nabi mati dan tidak pernah bangkit.
Nabi Abraham, Adam tidak pernah dikatakan lalu Nabi Adam bangkit, hidup semua. Tetapi 3 hari mati, lalu bangkit, lalu menampakkan wajahnya, tubuhnya begitu sempurna di hadapan pandangan mata-mata manusia. Begitu saudaraku. Jadi membezakan Yesus di antara nabi-nabi, nabi kok jatuh dosa, Nabi Adam. Kenapa jatuh dosa? Itu pertanyaan dia. Jadi jelas bahwa nabi itu bukan dikatakan oleh Allah, ini nabiku. Tetapi yang mengatakan nabi itu adalah saya. Saya dan Anda dan manusia-manusia anak cucu dan cicit mengatakan, oh itu nabi kita. Ini dipanggil nenek moyang kita itu apa? Nabi. Nabi itu menunjukkan mereka lebih tahu daripada kita. Mereka duluan makan garam daripada kita. Maka disebut mereka itu adalah nabi. Dan Allah tidak pernah mengatakan ini nabiku. Begitu. Jadi perbezaan nabi di antara Yesus itu tidak sama. Karena nabi itu juga jatuh dosa. Mereka bertaubat, kecuali bertobat. Tetapi Yesus tidak pernah jatuh dosa di dunia. Lahir sampai mati, tidak pernah jatuh dosa. Ini membuktikan bahwa akulah jalan dan kebenaran dalam hidup. Tidak ada yang datang kepada Bapakku tanpa melalui aku, kata Yesus sendiri. Oke, sampai di sini dahulu untuk perbicaraan saya. Dan disambung oleh Zuma dengan Naibaho ya. Oke. Iya. Jadi gini. Ya, jadi apa yang Anda uraikan itu tidak sedikit pun menyentuh pemahaman, kajian, lalu kemudian intisari daripada iman Anda, Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Tidak ada sama sekali. Data Anda tidak sajikan berdasarkan data-data Bible. Saya katakan kepada sahabat saya, dalam Yohanes 10 nomor 29, Yohanes 14 nomor 28, Yesus berkata, Yesus loh yang berkata, bukan aku, Yesus. Dan saya minta Anda percaya itu. Bapa lebih besar dari siapapun. Dan Bapa lebih besar dari aku, dari anak. Itu bukti bahwa Yesus dan Bapa itu ada dua. Bapa besar, Yesus kecil. Jadi itu tidak bisa dipungkiri. Kecuali Anda mematikan akal sehat Anda. Lalu kemudian 1 Timotius 6 nomor 16, Yohanes 4 nomor 24. Oke, saya tunggu, sabar. Nanti saya lupa nanti untuk berbicara ini. Oke, silakan. Silakan. Bapak itu lebih besar daripada anak, kata Yesus kan? Iya. Bapak itu kalau dalam satu rumah memiliki ibu, bapak, kakak, anak dan adik. Mana satu yang besar? Dan anak. Dan bapak kepada anak siapa lebih besar? Bapak atau anak? Pasti bapak. Ya, terus dia tidak mengatakan aku ini sebagai anak kepada bapak. Begitu. Nama aku bapak lebih besar daripada Yesus. Tidak, dia mengatakan bapak lebih besar daripada anak. Jadi pembawaan itu bermaksud bapak lebih tinggi daripada anak. Jadi sekarang yang bapak di situ siapa? Oke. Begini ya. Yang dimaksudkan bapak itu adalah Allah. Lalu yang disebutkan anak itu adalah manusia-manusia. Manusia-manusia. Begini, oke. Bapa itu adalah lebih mulia, lebih besar untuk dalam satu keluarga, begitu ya. Oke, dalam satu rumah kira-kira mama atau bapak yang besar? Pasti bapak. Iya. Makanya Yesus pun mengakui itu. Nah, sekarang Yesus ini bapak atau anak? Oke. Begini. Ketika Yesus berbicara seperti itu, di manakah
keberadaan Yesus. Apakah dia jadi malaikat-malaikat, ataupun dia terbang-terbang, ataupun dia menghilang-hilang, tidak kan? Tetapi dia berada di dalam kedudukan kemanusiaannya, dalam manusia itu. Jadi diperendahkan seperti manusia saya dan Yesus adalah manusia yang sama kuku, tidak ada yang lebih dan tidak ada yang kurang. Itu maksud Yesus. Maka Yesus berkata di situ memang tepat. Karena keberadaan Yesus di bumi bukan di surga. Ketika itu dia berbicara, Bapa itu lebih besar. Dia menunjukkan kata-kata itu membawa kepada seluruh manusia supaya datang kepada Bapa itu. Bapa itu, siapakah itu? Allah. Allah yang di mana? Sekarang ini Bapa itu di mana? Di surga. Nah, Yesus di mana dia? Oke, Yesus di mana sekarang? Sekarang mau bertanya. Enggak, waktu Yesus mengatakan itu, Yesus di mana dia? Oke, di dunia. Nah, berarti Bapa itu bukan Yesus kan? Oke. Bapa itu bukan Yesus. Oke. Setuju nggak? Oke, dengar ya. Bapa yang di surga, dia katakan di situ, di surga itu bukan di langit-langit atas, tetapi surga itu di tempat hidup yang baru dan kekal. Maksudnya surga itu bukan di langit. Nggak ada surga di situ, Bang. Di situ bahasa Yunaninya uranion. Uranion itu artinya langit, bukan Faradeso. Langit itu bukan di langit yang biru ini. Langit itu tempat yang tinggi. Saudaraku, kalau semua kalimat, semua kata harus diasumsikan, inilah saya 1 level, 2 level, 3 level, 4 level di atas kalian. Karena saya memahami Bible berdasarkan akal. Saya tunjukkan tadi di awal. Saya katakan Yohanes 14 nomor 28, Yesus mengatakan sebab Bapa lebih besar daripada aku. Bagaimana kemudian Anda mengurai bahwa Yesus itu adalah Bapa itu sendiri? Coba. Oke, saya mengatakan Bapa yang ada di surga itu lebih besar daripada Yesus ketika di dunia, ya begitu kan? Oke. Bapa yang lebih besar begitu, yang lain. Bapa yang lebih besar itu adalah lebih tinggi daripada Yesus ketika di dunia. Oke, sekarang ini saya pertanyakan, di manakah Yesus sekarang ini? Di surga. Surga itu tempat orang hidup, bukan tempat orang berperang. Oke. Bapa yang ada di surga itu bernama siapa? Yang duduk di surga siapa? Yesus. Tunggu dulu. Sekarang begini, tidak begitu cara berpikirnya. Itu doktrin namanya, itu dogma dan itu pembodohan. Sekarang begini. Dengar dulu. Sabar. Ketika Yesus berkata kepada pengikutnya, sebab Bapa lebih besar daripada aku, di situ ada berapa Tuhan di situ? Ada berapa oknum di situ maksud saya? Begini ya. Di sini ya. Dia sedang merendahkan diri. Nah, tuh. Pada saat dia merendahkan diri, Bapa tetap aja ada di langit. Bapa tetap aja lebih besar daripada dia. Salah kamu. Bapak tetap saja ada di langit. Ini kan salah. Bapak itu ada di mana-mana, saudaraku. Bapak itu Allah ada di mana, bukan ada di langit. Iya, kekuasaannya, kemuliaannya, benar. ya, penglihatannya, pendengarannya itu meliputi langit dan bumi. Tapi esensi wujudnya itu ada di langit. Itu loh. Begini, tidak pernah Alkitab mengatakan Bapa itu ada di langit, atas langit. Tidak ada. Oh, gimana sih? Doktrin. Maka ini oneness dikatakan oleh saya. Loh. Jadi, kalau Bapa itu hanya ada di langit, kan tidak artinya tidak ada di mana-mana. Ya? Loh. Yang dikatakan Bapa itu segala rumah dan tidak bisa diperkatakan oleh manusia. Itu maksudnya. Jadi Allah itu ada di mana? Bapa itu siapa? Allah
Allah itu ada di mana? Di mana-mana dan tidak. Oh, jadi apa maksudnya itu Allah ada di mana-mana, Tuhan Anda ada di mana? Maksudnya kayak mana? Oke, Allah ada di mana-mana di dalam manapun alam semesta, di luar alam semesta dia ada di mana. Dia meliputi kekuasaannya meliputi langit dan bumi. Tetapi Allah itu yang tidak bisa ada di mana? Anda tahu? Ya. Sekarang Anda macam mana kalau begitu? Kalau Allah yang tidak bisa berbuat apa-apa di mana? Saya belum. Dengar dulu. Jangan Anda kemudian menjajakan doktrin sama saya. Di dalam Yesaya 57 nomor 15, Yesaya 26 nomor 4 sampai nomor 5, Mazmur 92 nomor 9, Mazmur 92 nomor 8. Tuhan Bapa Allah itu ada pada tempat yang tinggi, yang maha tinggi selama-lamanya. Jadi kita nggak bisa ngarang-ngarang gitu bahwa Tuhan ada di mana-mana. Nggak boleh. Anda ke mall di situ ada Tuhan, nggak boleh. Tuhan meliputi, kekuasaannya meliputi langit dan bumi. Betul. Tapi wujud Tuhan itu nggak boleh dikatakan ada di mana-mana. Tapi saya mengatakan di sini. Sekarang kalau Anda ke mall, Anda ketemu dengan Tuhan di situ. Ada Tuhan di sana? Enggak kan? Ada. Kekuasaannya yang meliputi, pengetahuannya yang meliputi segala sesuatu. Bukan wujudnya yang datang ke situ, bukan. Nah, pengetahuan apa yang tidak harus dilakukan oleh Allah? Nah, coba. Ini pertanyaan apa? Apa hubungannya dengan apa yang saya jelaskan? Sekarang ini Anda menunjukkan kebijaksanaanmu terhadap saya. Jadi saya pertanyakan apa yang Allah tidak bisa lakukan. Ada banyak hal yang Tuhan tidak bisa. Satu, Tuhan tidak bisa menjadi ciptaan. Tuhan tidak bisa menjadi makhluk. Tuhan tidak bisa tidur. Tuhan tidak bisa mati. Tuhan tidak bisa makan. Itu Tuhan. Kalau yang bisa melakukan itu semua atau yang bisa mengalami itu semua, itu bukan Tuhan, tapi makhluk. Wah, ini salah ya. Salah, saudara. Loh, kok salah? Jadi, Tuhan tidak bisa mati. Hanya ada di dalam ajaran pagan, Tuhannya mati. Nah, ini perkataan-perkataan yang tidak cukup. Nah, sekarang apakah Anda ingin mengatakan bahwa Tuhan itu bisa mati? Tuhan itu bisa mati? Tuhan itu bisa enggak Tuhan itu mati menurut Anda? Kalau saya kira Tuhan itu bisa mati, saudaraku. Bisa mati, tetapi mati itu apa? Dia bisa hidup. Tuhan boleh mati, tetapi kalau dia tidak mati. Di mana dalilnya? Saya minta dalil dulu. Untuk membuktikan bahwa Anda bukan pengikut Yesus, tolong tunjukkan kepada saya dalilnya Tuhan itu bisa mati. Di mana? Saya akan kasih beritahu ya. Apakah makan ini berdosa? Tidak, kan Tuhan bisa. Apa hubungannya lagi? Oke. Tuhan bisa makan. Ya, makan itu bukan dosa. Apa yang saya kasih jelas ya, terus terang ya. Supaya jelas ya, sepedek cerita ya. Tuhan tidak bisa lakukan kejahatan. Nah, ataupun dosa. Tuhan tidak boleh berdosa. Kita tadi yang kita bahas tadi itu Tuhan bisa mati gitu. Mati kan masalah kalau bagi Allah. Kalau dia mati ya dia hidup. Tuhan tidak bisa mati. Apa karena Tuhan Anda ada 3, mati 1, masih ada cadangan 2 gitu? Nah, ini salah kamu kaprah. Jadi kamu itu. Nah, terus kalau Tuhan mati, siapa yang menjaga alam semesta ini? Tuhan mati bisa bangkit. Tuhan bisa makan. Loh, makan pendosa. Ya. Oke, Tuhan. Di mana itu ajarannya Tuhan bisa mati? Itu di mana dalilnya Tuhan bisa mati? Kira-kira kan dia punya apa kepercayaan Allah itu bagaimana? Oke, Tuhan tidak bisa tidur. Tidak bisa tidur, dia bisa. Bisa tidur. Loh, Tuhan bisa tidur? Oke. Bisa. Kalau Tuhan yang Maha Kuasa tidur, berarti sudah kehilangan kemahakuasaannya. Dan kalau ada
pribadi yang tidur itu bukan Tuhan, tapi makhluk yang dianggap Tuhan. Jangan gara-gara Yesus tidur lantas Anda mengatakan Tuhan itu bisa tidur. Dengar ya. Anda pikir tidur itu Tuhan tidak tahu. Seperti itu. Anda mengatakan Anda secara pikiran Anda itu kondisi tidur itu orang kelelahan karena keterbatasan biologis, karena ketidakmampuan kemudian fisik melawan rasa ngantuk. Kemudian tidur. Kalau Tuhan tidak bisa dihinggapi sifat kayak begitu. Tuhan bisa rehat. Tuhan tidak gimana? Tuhan bisa rehat. Oh gimana? Hari yang Tuhan ketujuh. bisa istirahat maksudnya. Nah itu justru itu yang jadi masalah. Kalau dia istirahat hari ketujuh, berarti alam semesta ini pernah kemudian tanpa deteksi Tuhan. Ingat, di dalam kitab Anda, di Amsal diterangkan bahwa sehari bagi Tuhan itu 1000 tahun bagi manusia. Berarti 1000 tahun Tuhan Anda tanpa kemudian patroli mengenai kehidupan di alam semesta ini. Anda mengatakan salah. Padahal hari ketujuh Tuhan Anda istirahat. Tuhan beristirahat bukan benar dia bukan dia macam seperti manusia ya. Tuhan istirahat berhenti mencipta, bukan berhenti terus lalu tidur, beristirahat tidur. Ini kan tafsiran manusia. Manusia itu mengatakan kalau istirahat itu maksudnya tidur. Bukan. Maksudnya lalu coba Anda urai, maksudnya apa itu? Istirahat. Tuhan istirahat pada hari ketujuh. Beristirahat ya. Tuhan mencipta. Dia pada hari ketujuh. Berhenti. Nah, di situ dia berhenti. Ketika Tuhan istirahat hari ketujuh, lalu kemudian kapan kemudian dia bangun atau dia bangkit dari istirahatnya? Kan salah kamu. Nah, di sini kamu salah. Lah, ya. buktinya hari ketujuh itu kan kalau kita hitung sesuai dengan kitab Anda 1000 tahun. Nah, alam semesta ini anak keturunan Adam itu sudah jutaan tahun usianya, ya kan gitu. Bukan lagi 1000 tahun. Nah, yang menciptakan makhluk-makhluk belakangan ini siapa? Oke, dengar ya. Tidak, Anda tuh tidak perlu 1000 tahun, beribu-ribu tahun ya. Oke. Di dalam kitab Perjanjian Lama itu tertulis di hari ketujuh Allah beristirahat. Nah, di sini kamu hari ke-8 jangan dulu sambungnya. Jadi orang-orang Islam ini tidak bisa menafsir ataupun mengerti tentang Alkitab. Maka perkataan sudah kalau begitu silakan Anda menafsirkan. Kayak mana tafsirannya? Tafsiran dia seperti hari yang ketujuh lalu Allah beristirahat. Beristirahat itu bermaksud tidur seperti orang Islam mengatakan Allah itu tidur kok begitu kan? Tetapi beristirahat itu berhenti mencipta. Lalu dia berhenti mencipta segala yang diciptanya. Lalu dia berfirman, dia menyempurnakan segala ciptaannya, menyempurnakan artinya manusia diciptanya yang paling terakhir itu diciptakan sempurna. Tidak lagi dicipta seterusnya. Lalu Islam mengatakan Yesus juga dicipta, Anda juga dicipta, ini dicipta. Ini bukan Allah, ini Allah yang berhala. Ya. Allah sudah menyempurnakan, artinya sempurnalah manusia di hari yang ketujuh ketika ia beristirahat lalu menyempurnakan berdoa dan menyempurnakan ciptanya. Maka manusia tidak diulang-ulang untuk diciptakan. Ini salah kaprah di dalam pengertian penafsiran dalam Islam. Allah mencipta sekaligus melahirkan. Kita sudah terlalu jauh ini. Sudah terlalu jauh. Kita kembali tadi. Yang mana yang lebih besar, anak atau bapak? Situ.
anak kata bapaknya yang lebih besar, gitu kan. Waduh. Ya. Jadi kira-kira itu di ujungnya itu kira-kira anak kan. Jadi saya sudah tahu itu. Ini lain soalnya. Ini saya sudah berulang alik untuk berbicara tentang Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu siapa-siapa itu semua. Dia sebelum Ya, tahu ini tadi kan sahabat saya merujuk kepada pernyataan saya dalam Yohanes 8 nomor 17, 18, 19. Ya kan? Bahwa saya katakan Tuhan kalian itu ada 3. Ini kan tadi sudah katakan tadi itu. Bapa, Anak, Roh Kudus. 3. Tuhan Anda 3. Jangan katakan 1. Oke, Tuhan kami ada 3 begitu Tuhan. Iya. Kira-kira itu penafsiran Islam supaya orang-orang Kristen itu kenapa ada 3 Tuhan, satu seharusnya 1. Nah, masuklah Islam. Itu bukan penafsiran, itu fakta, itu data, itu dalil. Yohanes 14 nomor 28. Sebab Bapa lebih besar daripada aku. Di situ ada berapa oknum menurut Anda? Begini ya. Oke. Saya kasih kau bagi contoh ya, supaya kau mengerti tentang Bapa. Terus abangku ini. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mutar terus. Allah, Firman, dan Roh Kudus. Roh Allah ya. Saya ambil 1 biji durian ya. Saya ambil 1 biji durian itu. Di dalam durian itu ada apa? Di dalam durian itu ada apa? Ada biji. Biji apa lagi? Ada biji, ada isi. Apa lagi? Ada kulit. Ini Ketiga ini ada Pak Jordan, ganti Pak Jordan aja Bang, kayak putar-putar mulu. Ya, John, kalau tidak bisa menjelaskan lebih baik mundur saja. Muter-muter nggak jelas apa yang diomongin. Orang bingung. Begini, oke, kebanyakan oke. Jelas sudah teratur lah kalau berbicara itu. Biar ganti Pak Jordan dulu lah, ngapainnya bahu. Sorry ya, saudara saya mengamat aja. Boleh yang lain. Ya, Pak Jordan silakan naik panggung. Pak Jordan buka mic, Pak Jordan. Iya. Pak Jordan. Ya, halo. Selamat malam. Ya. Assalamualaikum. Malam Pak Jordan. Malam. Waalaikum. Silakan Pak. Apa yang Anda ingin sampaikan malam ini? Silakan. Di sini ada teman-teman Muslim yang mungkin bisa menanggapi. Silakan. Hanya nyimak aja, Pak. Silahkan. Oh iya. Yang lain? Saya aja ya. Boleh. Jadi gini, pertama-tama orang Islam harus bisa membedakan dulu bahwa Isa Al-Masih bukanlah Yesus gitu. Suaranya mendengung itu Ndika. Nah, itu kenapa berbeda? Halo? Ya, Isa Al-Masih bukan Yesus. Ya, terus. Isa Al-Masih itu adalah Yesus palsu. Kenapa palsu? Karena Isa Al-Masih itu diambil dari Muhammad dari Injil palsu. Dari kitab Apokrifa itu. Nah, inilah yang berarti Anda tunggu. Berarti Anda menuduh bahwa Nabi Muhammad SAW itu pernah belajar Injil gitu. Zuma ini. Iya. Yang saat itu ketika Muhammad di saat itu, Anda menuduh itu sudah ada bahwa Rasulullah mengambil dari Injil palsu. Berarti Anda pernah melihat atau membaca Rasulullah Muhammad SAW pernah belajar Injil gitu. Ya. Karena Muhammad mengetahui dari bidat-bidat yang saat itu juga eksis di tanah Arab. Ya, jadi saat itu juga sudah ada. Anda ada bisa mengetahui itu. Coba jangan asal menuduh. Anda harus memberikan bukti. Kenapa Isa Al-Masih beda dari Yesus? Siapa tokoh-tokoh yang mengajarkan Injil palsu kepada Rasulullah? Karena Muhammad mengambil dari Injil palsu yang saat ini sudah ada juga di tanah Arab. Ini kan Anda menuduh.
Anda menuduh. Makanya. Oke, Anda mengatakan fakta. Nah, siapa tokoh yang mengajarkan baginda Injil palsu? Coba, siapa tokohnya? Yang saat itu kan memang seperti Khadijah, istrinya Muhammad kan itu Kristen bidat. Ataupun Waroka itu kan juga bidat. Oh, apa kitabnya Khadijah? Apa kitabnya Khadijah? Dari situlah Muhammad mengetahui. Kitabnya Khadijah ini apa? Nah, kitabnya Siti Khadijah ini apa? Dari Injil palsu itu. Mereka percaya Injil palsu. Injil palsu yang mana? Injil palsu yang mana? Injil Thomas, Injil Maria Magdalena. Makanya dari mana Anda tahu bahwa itu Injil palsu? Makanya saya tanya dulu. Dari mana Anda tahu bahwa Injil Thomas itu palsu? Dari mana Anda tahu? Itu palsu karena ada kriteria. Itu tidak sesuai dengan yang asli. Yang asli adalah yang dibuat oleh para puritan. Bagaimana Anda bisa mendudukkan yang asli dengan yang palsu? Apa metode penelitiannya apa? Saya tahu ya. Injil asli adalah pertama ditulis sendiri oleh murid langsung Tuhan Yesus. Siapa murid Yesus yang menulis langsung? Coba. Kamu diam dulu. Jadi ada tiga hal. Kamu jangan membawa berita bohong di sini. Pertama, siapa di 4 penulis kitabmu ini yang murid langsung Yesus siapa? Kamu saja selesai ya. Kamu diam dulu. Jadi ada 3 hal. Pertama, ditulis langsung oleh murid Tuhan Yesus seperti Injil Yohanes ataupun Injil Matius. Lukas ini murid yang langsung Yesus. Lukas, kamu diam dulu. Jangan bawa informasi bohong di sini. Lukas ini murid langsungnya Yesus. Dengar. Lukas ini murid langsungnya Yesus. Saya mengatakan apa tadi? Saya bilang, saya tanya sama murid Yesus itu Thomas. Nah sekarang Lukas ini juga murid Yesus. Yang jujur, kamu jangan bawa bohongan di sini. Kau katakan Thomas Injilnya palsu, Lukas Injilnya asli. Nah, yang mana sih yang murid Yesus? Thomas atau Yesus? Coba. Yang jujur, yang palsu yang mana sih sebenarnya? Tulisan murid Yesus atau tulisan murid Paulus? Lukas itu asisten Paulus, asal Anda tahu. Ayo jawab. Zuma, kalau mau berbicara itu biarlah orang. Nggak bisa. Dengar. Kita sedang mengedukasi. Ketika ada orang yang datang membawa berita bohong, itu nggak boleh dibiarkan. Setelah Muhammad mengambil informasi. Nah, coba lihat. Akhirnya. Coba lihat. Dengar dulu. Berbeda dengan yang aslinya, gitu. Oke, sekarang saya tanya, dari mana Anda bisa tahu tulisan Lukas itu asli murid Yesus sementara Thomas dan Yesus itu adalah murid dan guru saling menyebut nama. Begini, Thomas yang menulis Injil itu bukanlah Thomas murid Tuhan Yesus. Dari mana Anda tahu? Loh, karena Injil itu berbeda, karena itu ada. Dari mana Anda tahu bahwa Injil Thomas itu adalah Injil adalah palsu, sementara murid Yesus itu bernama Thomas? Betul, Rasul Thomas, tapi Thomas itu hanya memanfaatkan Thomas karena Anda sendiri sudah mengakui ya kan? Di dalam Yohanes 20 nomor 28 Yesus dan Thomas bercakap-cakap. Ada moderator di sini. Moderatornya ada enggak? Jangan. Nah, sekarang ketika Anda mengatakan catatan murid Yesus itu palsu, seandainya kalau mama masuk ke mana? Jadi gini. Apa yang Anda jadikan standarisasi mengatakan tulisan Lukas itu asli, sementara Lukas bukan murid Yesus? Begini, Dr. Lukas itu hidup pada zaman itu. Dia bukan murid langsung Tuhan Yesus, tapi dia mewawancarai. Terus bagaimana Anda bisa menguraikan bahwa tulisannya itu adalah asli dari pengajaran Yesus? Yang dipakai oleh Muhammad itu ratusan tahun baru tulis. Kenapa larinya ke Muhammad, ke baginda Rasulullah? Kenapa Anda tidak menyelesaikan dulu masalah? Dengar, kenapa Anda tidak selesaikan masalah yang ada di dalam rumah tangga Anda? Dengar, kenapa Anda tidak menyelesaikan masalah di dalam rumah tangga Anda? Kenapa Anda harus lari ke agama lain?
Sementara di Tidak dalam pernah. rumah tangga Tidak Anda ada orang Kristen ada yang Thomas, ada Tidak pernah. Lukas, ada Tidak ada orang- Filipus, ada yang mengaku Andreas. Injil Thomas atau Kenapa Injil Anda larinya kepada baginda? Injil Barnabas sebagai Injil asli, tidak ada yang mengakui itu. Yang mengakui adalah orang Islam karena Nah, Injil itu sesuai dengan Al-Quran. Karena memang Al-Quran. saya tanya membuat- kepada Anda, jika dengar, tokoh Islam kenapa masuk, Anda dari Injil mengaitkan Nah. kesalahan yang ada di dalam penulisan kitab Anda kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW? Anda Tidak ada mengatakan, kesalahan. Saya cuma Anda mengatakan lebih bahwa tahu. baginda itu menerima Injil palsu. Dari mana Anda tahu? Mana Ya, karena- datanya? Di mana? Di karena- mana baginda karena- Rasulullah Muhammad karena- SAW itu belajar Injil? Di mana? Karena data-data tentang Islam asli itu ada dalam Injil palsu. Itu buktinya. Loh, di Misalnya- mana Anda misalnya menemukan Yesus- kemudian Yesus berbicara dari lahir. ada cerita Yesus- atau ada kitab yang menceritakan baginda Rasulullah Muhammad SAW belajar Injil? Di mana itu? Kitab apa namanya? Lo bisa diketahui dari Injil, dari isi Al-Quran yang itu ada dalam Injil palsu gitu loh. Misalnya Yesus Dari tidak mana bisa- Anda tahu bahwa Yesus yang Injil berbicara- yang kebetulan Yesus- berkesesuaian dengan Yesus apa yang menciptakan- ada dalam Al-Quran menciptakan itu murid. palsu? Itu Dari semua mana ada Anda dalam tahu? Injil palsu, dalam Injil palsu. Makanya Dengar, itu dengar. sekali. Ketika Injil yang Anda katakan palsu itu ada isinya yang berkesesuaian dengan Al-Quran, apa yang mendasari Anda mengatakan itu Injil palsu? Loh kan itu kan tadi sudah saya jelaskan bahwa Injil itu dibuat ratusan tahun setelah. Dari mana Anda tahu? Dari mana Anda Injil tahu? itu- Sementara Lukas sendiri menulis surat-suratnya itu tidak Injil itu bersamaan dibuat- dengan Yesus. Injil itu dibuat ratusan tahun setelah Injil yang asli. Kalau Injil Kemudian Lukas kapan dibuat? Kapan dibuat, Yes? Dibuat Dengar. oleh Injil orang Lukasnya yang itu pernah kapan bertemu dibuat? dengan Tuhan Yesus. Isinya Lukasnya kapan dibuat? Bertentangan dengan Injil sebelumnya. Injil Lukas itu kapan dibuat? Pada abad pertama bersama dengan mulut yang Nah. lain. Pernah tidak Yesus Jadi, duduk bersama jadi- dengan Lukas? Pernah Ya enggak? betul. Yesus tidak pernah bertemu dengan Lukas atau Nah, pernah tidak Thomas pernah tidak Thomas dan Yesus bersoal jawab? Tapi Lukas dia memakai murid-murid langsung Tuhan Yesus. Jadi dia tidak membuat Kamu sebuah jangan sendiri. ngecap. Tapi Sekarang dia saya tanya, memakai orang-orang- apakah orang- Yesus dengan Thomas itu pernah ada saling orang- sebut ya, orang- nama? pelaku sejarahnya masih ada gitu. Dia mencari orang Yesus Tunggu dulu. katakan dan Injil. berbeda dengan Apakah Thomas dan Yesus itu pernah Berbeda bersoal jawab? Thomas yang menulis Injil itu bukanlah Thomas yang murid Tuhan Yesus. Dari mana Anda bisa tahu? Dari mana Anda bisa tahu? Itu Dari mana Anda bisa tahu? karena Yesus Injil itu kemana-mana. dibuat setelah Thomas sudah meninggal. Loh, kitab yang ada di Indonesia ini dibuat pada tahun berapa? kitab dari Injil, kitab Injil palsu yang kemudian dipakai Muhammad Kitabmu yang kau ditulis- katakan itu- asli itu ditulisnya kapan? Ratusan tahun kemudian itu tidak dibuat di saat Ya, yang sama. sekarang saya dengan Injil tanya, asli itu. kitabmu Nah, yang karena terjemahan yang kamu pegang Setelah- itu dituliskan kapan? dari situ lari apa? Enggak, saya tanya, kitabmu yang hanya terjemahan itu kapan dituliskan? Kitab yang aslinya memang dibuat Tua mana dengan Injil Thomas? dengar ya, dengan gini. Jadi yang asli itu seperti kitab Injil Loh, Yohanes. asli gimana? Giliran isinya menceritakan Yesus menikah, Yesus berumah tangga dikatakan palsu. Injil Lukas itu semua dibuat Sementara di dalam informasi yang ada di dalam kitabmu, Yesus berjalan bersama dengan murid-murid Thomas. masih ada. Nah, sementara Injil palsu itu dibuat ratusan tahun kemudian. Nah, Injil palsu itu saat itu juga eksis di tanah Arab pada saat zaman Muhammad. Muhammad mengetahui dari Kristen saat itu sudah ada juga di tanah Arab Kristen bidat. Dan situlah Muhammad mengambil informasi tentang Yesus Kristus. Makanya informasi tentang Yesus dengan Islam itu berbeda. Karena apa? Karena Muhammad mengambil Injil palsu. Kalau sumbernya palsu, maka Al-Quran itu palsu. Karena Nuduh palsu, nuduh baginda belajar Injil. Terlalu banyak makan pantat babi kamu. Makanya kurangi nyembah manusia. Menuduh sesuatu itu harus berdasarkan bukti. Jangan karena Al-Quran isinya berkesesuaian dengan Injil yang tidak kau imani, kau katakan Injil palsu. Di mana dikatakan Injil palsu? Di mana? Kapan baginda belajar Injil?
Di kitab mana kau temukan bahwa baginda Rasulullah Muhammad SAW duduk bersama mengkaji Injil Thomas? Di mana itu? Oh, kan ada, kan sudah ada saat itu. Emang sudah ada kan? Di dalam kan sudah eksis. Jangan kikik begitu dong. Masa di kick dari tadi? Kalau Jadi kamu belajar, Jadi, kalau kamu belajar sopan memberikan sebuah materi, kayak seperti saya. Ketika saya katakan Yesus itu manusia, saya kasih data, saya kasih bukti. Kamu menuduh baginda mengutip Injil palsu. Di mana itu? Di kitab mana itu tertulis baginda belajar Injil? Termasuk misalnya ada satu. Kalau cuma modal bicara saja, semua juga bisa. Burung beo juga bisa. Yang saya tanya samamu, di kitab mana tertulis baginda Rasulullah Muhammad SAW belajar Injil? Kita maksud tapi Di kitab mana? Kami punya Sirah Nabawiyah, kami punya Bukhari, kami punya Muslim. Di mana kitab-kitab apa yang menceritakan baginda belajar Injil? Kalau kagak jelas itu mah Ustaz, ngomongnya ngawur. kalau nggak ada gambar suara Gitu. Ngomong aja enggak. Katanya Injil Thomas itu belakangan. Nah sekarang saya tanya, Injil yang kau pegang, yang kau plototin itu tua mana dengan Injil Thomas? Oke, masuk sini. Tahu. Ya, saya mau bertanya ini ya. Ada noise. Saya mau bertanya. Ada yang noise ribut kali. Oh. Nah, sebenarnya itu Injil itu apa itu? noise Apa yang berbicara tentang Injil? Itu pertanyaan saya. Apa yang bisa jawab? Apa itu Injil? Apa maksud? Noise. Ya. Nah, Gimana? saya mau bertanya, mungkin ada yang bisa jawab apa itu Injil sebenarnya? Kalau ada Injil itu adalah pengajaran berupa wahyu yang diwahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam. Nah, itu menurut pemahaman Anda begitu. Tetapi Ya, saya karena memang kata Injil cuma ada di Al-Quran. iya, tetapi Injil itu sebenarnya hanya ada satu, yaitu Apa tuh? Yesus Kristus itu Tuhan sendiri yang Nah, ditulis. Anda berlawanan lagi dari- dengan Kristen yang lain. Nah, tidak ada yang berlawanan. Jadi di mana-mana Nah, pun tadi semua ada yang bilang Injil itu Injil Lukas yang asli. Injil Lukas yang asli atau Yesus yang asli? itu Injil kitabnya. Yesus. Itu kitabnya. Tetapi kalau Injil itu, Injil yang hidup hanya ada satu, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Yang Nah, ditulis Injil yang menurut- Injil yang hidup ini pernah tidak mengajarkan menyembah dirinya? Siapa yang mengajarkan dirinya? Nah, itu kan bingung. Berarti Injil asli pun tidak pernah mengajarkan tentang Oke, Kristen. dasarnya Berhenti jadi apa Anda Kristen bertanya? kalau begitu. Dasarnya apa bertanya mengajarkan menyembah dirinya? Anda mengatakan Yesus Injil yang asli. Injil yang hidup. Ya, Injil yang hidup. Nah, Injil yang mati yang mana? Apa? Dari mana Anda bertanya itu? Ya Rujukannya. kan ada hidup, ada mati. Injil yang mati yang mana? Iya, tetapi Anda mau bertanya harus ada dasarnya. Jangan asal ngarang-ngarang. Semua ada tinggi, ada rendah. Nanti berbicara tinggi, Anda nanti dari mana yang rendah. Anda mengatakan Yesus Injil yang hidup. Injil yang mati yang mana? Kan ada mati. Nah, silahkan Anda paham sendiri. Mungkin itu yang Nah, palsu. Injil yang mati itu Lukas, Markus, Matius, Yohanes, surah Paulus. Dasarnya apa? Dasarnya apa? Ya karena dia tidak hidup, enggak jalan-jalan, enggak makan ikan goreng. Nah, itulah Kan itu sebabnya maksudnya. ada. Dengarkan, itulah sebabnya ada Injil yang palsu. Nah, Injil yang palsu itulah yang tidak sama dengan Injil yang hidup. yang mana yang asli? Yang mana yang asli? Ya seperti yang Anda katakan itu, Injil yang mati itu. Oh, itu yang asli. Oke, Itulah yang cuma palsu. yang asli itu adalah berita disampaikan oleh Yesus Kristus. Jadi saya sudah katakan kalau berbicara tentang Injil hanya ada satu Noise. Injil. Ribut sekali, Bang. Aduh. Jadi hanya ada satu Injil.
Yesus itu sendiri yang ditulis menurut 4 kitab. Nah, oke. Kita sepakat. Sementara ini kita sepakat. Injil hidup itu adalah Yesus. Oke. Nah, sekarang para penulis kitab kanonik pernah tidak bertemu dengan Yesus? Contoh, Lukas. Pernah tidak Lukas ini, penulis Bible Lukas ini, pernah tidak bertemu dengan Injil hidup? Nggak pernah. Itu satu zaman. Dia Ya, satu zaman gimana? Saya juga satu zaman dengan artis-artis, tapi saya nggak pernah ketemu. Apakah kemudian boleh saya dikatakan bahwa saya sahabatnya? Iya, kalau mau bicara tentang atraksi begitu, ini bukan hidup di dalam zaman Yesus, sudah hidup zaman sekarang. Sekarang Lukas menulis, apakah dia pernah bertemu dengan Injil hidup? Nggak pernah. Itu penulis Lukas itu apa harusnya itu yang diberi kuasa. Berarti sang Injil hidup tidak pernah bertemu dengan sang Injil mati. Kan begitu. Kalau Injil yang mati itu, saya katakan lagi, Injil yang mati itu ya Injil yang palsu itu. Kalau mau bicara tentang Injil yang mati. Nah, ini dia. Dari mana Anda bisa mengatakan palsu kalau ada yang hidup? Karena Anda telah memunculkan itu kan. Nah, Injil yang hidup itu, Injil yang asli itu adalah Injil yang dituliskan oleh orang-orang yang menjadi murid Yesus, betul? Kalau yang namanya ditulis itu kitab. Ya, itu